Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang sosialisasi pengalihan anggaran kegiatan pengadaan KTTCM menjadi kegiatan survei akreditasi FKTP di Akademi Fisik tahun 2023. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, pada awal Maret kemarin kita mendapatkan pemberitahuan bahwa pengadaan KTTCM tahun 2023 untuk sumber dana di Akademi Fisik itu dibekukan. Nah, sekarang baru ada pemberitahuan bahwa pengalihan pengadaan KTTCM itu dialihkan melalui kegiatan survei akreditasi FKTP dan PMT. Nah, ini saya jelaskan itu adalah yang peralihan menjadi kegiatan survei akreditasi FKTP di Akademi Fisik tahun 2023. Ya, teman-teman ya. Ya, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota penerima di Akademi Fisik tahun 2023 yang lokus KTTCM ya begitu ya. Sehubungan dengan adanya pengalihan anggaran kegiatan pengadaan KTTCM untuk kegiatan survei akreditasi FKTP pada di Akademi Fisik tahun 2023. Bersama ini kami mengundang saudara untuk menghadiri pertemuan sebagai mana hal di atas dapat dilaksanakan secara daring. Nih ya teman-teman ya, agendanya adalah sosialisasi pengalihan anggaran kegiatan pengadaan KTTCM untuk kegiatan survei akreditasi FKTP pada di Akademi Fisik tahun 2023. Ya. Ini acaranya pembukaan, kemudian tata cara pengalihan menu TCM, kemudian sosialisasi menu akreditasi FKTP, kemudian diskusi. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus mengetahui apakah teman-teman masuk lokus untuk peralihan KTTCM menjadi survei akreditasi ya teman-teman ya. Baik, langsung aja kita lihat lokusnya. Oke. Nah teman-teman, jadi ini dia lokus pengalihan KTTCM. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ini ada nama kabupaten kotanya, ada bisa dilihat apakah teman-teman termasuk lokus untuk pengalihan ke kegiatan KTTCM ke kegiatan survei akreditasi FKTP untuk di Akademi Fisik tahun 2023. Begitu ya teman-teman ya, ini boleh dilihat. Ini ada sekitar 230 yang lokus mendapatkan pengalihan dari KTTCM 2023 menjadi kegiatan survei akreditasi FKTP di Akademi Fisik tahun 2023. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua yang mendapatkan lokus KTTCM tahun 2023 wajib dialihkan menjadi kegiatan survei akreditasi. Ada lagi lokusnya, apakah teman-teman masuk lokus yang survei akreditasi atau lokus ke PMT, begitu ya teman-teman ya. Nah ini ya guys untuk materinya, alokasi tambahan di Akademi Fisik tahun 2023 yaitu pengalihan dari dana KTTCM dari Direktorat Mutu Pelayanan. Oke. Ini pendahuluannya, ini arah kebijakan ya, berdasarkan arah kebijakan RPJMN 2020 tahun 2002 sampai 2024, yaitu tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar yaitu primary health care, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, kemudian pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, yaitu salah satunya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi, ya teman-teman ya, dasarnya ya. Kemudian kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan 2021 sampai 2024 diprioritaskan untuk mendorong 6 pilar transformasi kesehatan. Ya, ini untuk akreditasi itu termasuk dalam pilar pertama yaitu transformasi layanan primer, yaitu edukasi penduduk misalnya kampanye, promosi, dan program edukasi. Kemudian pencegahan primer yaitu contohnya vaksinasi dan imunisasi, penyediaan makanan sehat di sekolah. Kemudian pencegahan sekunder yaitu screening 14 penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi.
Kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, misalnya kedekatan fasilitas layanan primer dan berbasis masyarakat. Kemudian kualitas layanan, kemudian jalur ke layanan sekunder, ya, masuk di dalam pilar pertama yaitu transformasi layanan primer. Selanjutnya yaitu akreditasi di FKTP. Nah, target RPJMN 2020-2024 yaitu indikator persentase FKTP terakreditasi, di mana definisi operasionalnya adalah persentase puskesmas dan klinik pratama yang terakreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ini baseline datanya yang sebelumnya, Desember 2018, kemudian yang terbaru itu perubahan puskesmas ada 10.374, klinik pratama ada 11.444, totalnya ada 21.818, sumbernya dari Pusdatin Desember 2022. Nah, untuk target 2023 itu sebelumnya adalah 90 menjadi 19.636 targetnya, ya. Di sini 19.636 FKTP ini terdiri dari 9.337 puskesmas dan 10.299 klinik pratama. Kemudian akreditasi dalam masa pandemi. Sebelum pandemi COVID tahun 2019 itu berdasarkan Permenkes 71 tahun 2013 itu ada sertifikat akreditasi. Kemudian rentang tahun 2020 sampai 2021 ada SE Menteri Kesehatan nomor 455 tahun 2020 tentang surat pernyataan komitmen dan sertifikat diperpanjang. Kemudian tahun 2022 sampai dengan Februari 2023 itu ada surat edaran Menkes tahun 133 garing 2022 itu segera melakukan persiapan dan survei akreditasi. Dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan masih tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak SE ditetapkan. Dan tahun 2022 sampai 2023 itu surat edaran Menkes 652 garing 2022 yaitu sertifikat akreditasi yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang pemberlakuannya sampai 31 Desember 2023. Jadi sampai 31 Desember 2003 wajib semuanya nanti sudah ada proses akreditasi. Kemudian mekanisme pelaksanaan survei akreditasi, ya, registrasi Pasienkes, kemudian ke aplikasi SINAF. Pasienkes mengusulkan survei akreditasi, kemudian dilaksanakan survei akreditasi oleh Binwas dan Surveyor dan LPA. Kemudian verifikasi hasil survei, rekomendasi itu validasi rutin, validatornya Kemenkes. Kemudian penetapan status akreditasi, kemudian sertifikat, kemudian Pasienkes terakreditasi dan validasi sewaktu-waktu oleh validator yaitu Kemenkes. Masa pasca survei sampai dengan keluar sertifikat adalah 14 hari. Kemudian untuk validasi sewaktu-waktu itu terjadi tindakan yang membahayakan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG, dan atau adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari hasil penilaian lainnya. Kemudian di dasar hukumnya, ya, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garing Menkes garing 110 garing 2023 tentang tarif survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, tempat praktik mandiri dokter gigi, yaitu tarif surveinya itu puskesmas jumlah surveyor 2, jumlah hari survei 3, tarif survei akreditasi 15 juta sekian. Ini semuanya, ya, ada di penjelasan bahwa yang pertama, tarif survei akreditasi tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian transportasi dan akomodasi. Kemudian dalam hal pembiayaan tarif survei menggunakan dana alokasi khusus non-fisik, pembiayaan tarif survei akreditasi sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus non-fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian mutu di FKTP. Nah, ini, ya, berdasarkan Permenkes 30 tahun 2022 bahwa indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah
yaitu INM adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tujuan pengukuran INM ini yaitu kepentingan transparansi publik, kemudian menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan, kemudian memberikan umpan balik kepada masyarakat, kemudian pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses kaji banding. Kemudian INM TPMD, klinik puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan UTD, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Kemudian pengukuran indikator mutu dilakukan dengan menggunakan profil indikator mutu melalui tahapan kegiatan yaitu pengumpulan data, validasi data, analisa data, pelaporan, dan komunikasi. Kemudian pengukuran indikator mutu tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, puskesmas terdiri dari 6 indikator, rumah sakit 13 indikator, klinik ada 4 indikator, laboratorium kesehatan ada 7 indikator, UTD juga 7 indikator, dan TPMD atau TPMDG itu 4 indikator. Nah, untuk RAB survei itu ada yang pertama ada metode hybrid nih ya. Survei 2 orang, 3 hari efektif, biaya konsumsi, rapat di puskesmas, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa. Ini ya teman-teman ya. Kemudian ini ya, RAB survei metode fluring. Kalau tadi hybrid nih fluring. Surveinya sama 2 orang 3 hari efektif, belanja bahan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas ya. Kemudian ada kegiatan pertama, alternatif kegiatan pertama yaitu full day, sampai RAB-nya yaitu untuk melalui pemantauan mutu, yaitu penguatan kapasitas puskesmas dan FKTP non puskesmas melalui pemantauan mutu, ada paket meeting full day, uang harian, dan transport. Sedangkan alternatif kedua adalah kegiatan full board, yaitu rinciannya ada market meeting full board, uang harian, dan transport. Kemudian alternatif ketiga, jika tidak ada hotel di kabupaten kota bersangkutan atau jika tidak diperkenankan kegiatan di hotel itu adalah belanja bahan, belanja sewa gedung, kemudian uang harian, transport, dan penginapan. Nah, itu ya teman-teman ya, cukup sekian. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh ditanyakan di kolom komentar. Semangat untuk proses pengalihan dana DAK KTTCM tahun 2023-nya ke kegiatan survei akreditasi. Terima kasih. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Sampai ketemu kembali.